Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel Wibu Baru. Dan pada video kali ini kita akan kembali unboxing figur anime. Lebih tepatnya figur yang bakalan gua unboxing ini dari anime One Piece. Lebih tepatnya karakter Trafalgar di Waterloo. Dan ini figur keluaran baru dari Grandista ya. Jadi posenya dia pose action, pose jongkok gitu lah ya. Ciri khas Grandista yang terbaru. Dan ini dia ngeluarin Law yang sudah after Wano ya. Jadi after Wano outfitnya seperti yang di boxnya seperti itu. Dan gue penasaran banget bagaimana kualitas Trafalgar Law versi yang sekarang kalau gue bandingkan dengan Trafalgar Law versi yang terdahulu. Jadi langsung saja kita review terlebih dahulu untuk di boxnya. Tampak atasnya ada tulisan Grandista, terus Bandai Namco, Ban Presto, dan One Piece spesial 25 tahun. Ada One Piece, terus ada harganya ya sesuai harga lah, sesuai yang tercantum sini. Gua beli di harga 250.000. Terus di bawahnya dia ada Grandista dan ada Bandai. Oke. Tampak sampingnya seperti ini, tampak belakangnya seperti ini, Grandista bagian atas, Grandista bagian bawah. Terus tampak sampingnya juga seperti ini, ada tulisan One Piece Trafalgar Law Grandista dan ada logo bajak laut. Gue lupa sih nama kru bajak lautnya si Law ya. Oh, bajak laut ini cuy, bajak laut hati gitu ya. Oke. Jadi seperti itu untuk boxnya, langsung saja kita unboxing. Oh ya, untuk di gininya kotak bagian atasnya dia ada siluet kayak gini ya. Ini nanti kita dapat stand kayak gini untuk penyangga figurnya supaya tidak jatuh ke belakang, soalnya dia pakai jubah ya. Oke, di sini lumayan dapat banyak part ya. Yang pertama kita dapat ininya, ini kakinya dibelah coy. Kakinya dibagi menjadi dua kayak gini. Terus ada ini pedangnya ya, sarung pedangnya. Terus ini ada pedangnya. Terus ada standnya. Terus yang lagi satu dia kayak gini, ada jubahnya nih ya, mantelnya kayak gini. Tuh, ini lumayan gede, lumayan berat juga. Terus ada figur gininya, badan bagian atasnya. Terus sudah nyatu, dan sudah nyatu sama kepalanya ya. Dan ada ini standnya juga nih tuh. Oke, coba kita buka satu persatu. Oke, coba kita langsung review ya. Di bagian kepalanya dulu. Untuk wajahnya bisa kalian nilai sendiri. Ini wajahnya sih udah bagus banget sih ya. Tuh, di pupil matanya dia detail. Terus di alisnya, di jenggotnya ini ada sculptingan di jenggotnya, jadi tidak hanya dicat saja. Terus di bagian antingnya ini warna gold dan ini rapi banget, tidak ada cat yang meluber. Terus di bagian topinya ya, topinya juga bagus nih, ini sculptingnya bagus nih ya, tuh di bagian topinya. Terus rambut di belakangnya bagus, dan ini ada bolongan ya. Ini nanti buat nyambungin si gininya nih, jubahnya ya. Terus ada tatonya. Wah, ini ada tato bajak laut hati. Terus ini ada tatonya, ini gua nggak ngerti sih ya, ini maksud dari tatonya. Terus ciri khasnya Law, di jarinya ada tulisan dead ya, dead. Nih dead. Tuh, tatonya kayak gini. Wah. Terus di bagian dadanya ya, ini ada kelihatan sedikit untuk di tatonya kayak gini. Terus ada di bajunya dia pakai baju kaos kayak gini ya. Tuh. Yang mana setelah Wano ya, setelah Wano dia berpencar dengan Luffy dan Law, dengan Kid. Dia berpencar. Terus dikit dia ke Elbaf ya. Kalau ini gua nggak tahu dia perginya kemana, cuma dia ketemunya sama si Kurohige dan dia disihir jadi cewek coy. Disihir pakai jadi cewek ya. Dan nih seperti ini. Untuk di bajunya, terus di bagian gininya ya, pedangnya
Sarung pedangnya sih detailnya kalau nggak salah sih masih sama sih ya, sama yang Grandista awal tuh. Dan ini pedangnya panjang banget sih ya, ini lebih panjang dari pedangnya Zoro, ini panjang banget. Terus ini dia ceritanya ngeluarin bilah pedangnya kayak gini ya, jadi dia mau mode bertarung gitulah tuh. Keren sih sebenarnya kalau pose-pose dinamik kayak gini sih, dia keren kalau dipajang gitu. Cuma minusnya dia makan banyak tempat gitu doang sih. Terus di bagian kakinya ya, ini gua habis rakit tadi. Ini bagian kakinya dia detailnya sih masih bagus, itu aja sih. Gua nggak bisa bilang bagus banget, soalnya kalau kita bandingkan dengan Law yang versi awal dari Grandista, ini kalah cuy. Cuma sayangnya kalau nih figur ya, dia catnya itu rada mengkilap gitu lah. Nih, mengkilap gitu coy. Jadi rada itu sih ya minus dari figur ini ya. Mungkin kalau nggak ada shading oke lah, nggak ada shading, tapi catnya dia mengkilap banget gitu loh. Dia jadi kayak mainan KW gitu loh. Kalau dulu gua ngebandingin medain figur KW sama figur ori, kalau figur KW pasti catnya mengkilap cuy. Dan sekarang ternyata figur ori juga catnya bisa mengkilap banget ya. Nih di kakinya, sayang banget sih. Cuma kalau detail-detail kecil kayak gini, nih ya, belang-belang gininya, hitam-hitamnya dia juga masih ada dan masih bagus. Terus di bagian sepatunya ini bagus banget ya. Di bawahnya dia ada detail jahitannya gitulah. Tuh. Itu doang sih ya. Ini figur nggak ada shading ya, jadi nggak ada yang bisa gua bahas lebih. Cuma kalau dari segi kerapian cat ini rapi banget, tidak ada cat yang meluber. Ini rapi banget catnya. Oke, untuk di gininya mantelnya ya, dia kayak mantel-mantel bulu kayak Kaido gitulah. Cuma ini kalau gua lihat detailnya sih bagus ya, terutama ini di bagian bulunya. Ini bagus banget, detail banget coy. Ini gua suka nih bagian gininya. Terus di bagian bawahnya, nah ini sebenarnya sculptingnya sih bagus ya, rapi banget, teksturnya bagus. Cuma sayangnya nih figur adalah di bagian catnya yang mengkilap. Ini mengkilap sih tuh, kalau ke gua putar-putar kayak gini nih tuh, mengkilap banget ya. Itu doang sih ya, catnya doang yang mengkilap. Selebihnya sih kalau dari sculptingan dia masih bagus, masih detail lah. Oke, coba kita bandingkan. Coba kita rakit ya. Ini kalau tanpa base dia tidak bisa berdiri ya, pasti jatuh. Tuh. Coba kita pakai jubahnya dulu. Kita pakein dulu mantel bulunya. Ini tebal banget sih. Oke, dah. Apakah bisa berdiri? Wow, bisa coy. Tanpa base ya, gue udah siapin nih base-nya. Tanpa base dia masih bisa berdiri ya, jadi seimbang lah. Ini kerennya Grandista gitu loh, dia bisa berdiri tanpa base, bahkan di pose action sekalipun. Kalau pose berdiri kan kalau tanpa base masih bisa lah, masih gampang buatnya. Ini pose action coy, tanpa base, tanpa penyangga, dia masih bisa berdiri. Tuh, keren coy. Coba kita bandingkan sama Grandista Luffy yang mode Gear 5. Luffy mode Gear 5 sama Trafalgar di Waterloo. Ini Luffy yang sudah di egghead ya, waktu bertarung sama si Lucci. Jadi dia ngeluarin mode Gear 5-nya, kagak pakai baju. Terus Law ini waktu dia bertarung sama si Kurohige. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk perbandingan tingginya. Oke, memang kepalanya Luffy sih gede banget ya. Kepalanya Luffy gede banget. Dan kalau Law dia memang kakinya dia panjang banget sih. Yang Grandista lama juga kayak gitu. Dia ukuran kakinya panjang banget. Coba kita bandingkan sama Trafalgar Law yang versi awal. Nah, ini perbandingan. Kalau tingginya memang tinggi banget ya, apalagi Law ini kakinya panjang banget. Jadi dia tinggi banget. Ini kurang lebih tingginya 31 cm ya kalau yang Law berdiri. Yang Law pose action
Ini tingginya seharusnya 20 sentian. 23 coy. 23 senti ya. Tuh, 23 senti. Oke, kalau detail kalian bisa nilai sendirilah dari jauh, dari kamera juga kelihatan mana yang lebih bagus detailnya, mana yang lebih bagus catnya. Yang lama memang masterpiece cuy, bagus banget catnya dan detailnya. Kalian bisa lihat sendiri yang lama tuh. Dan ini warnanya ngedove ya, tidak metalik warnanya, tidak mengkilap cuy. Tuh, bahkan ada gradasi cuy. Tuh, jadi kayak celana jeans yang beneran gitu loh. Celana jeans yang beneran kan kurang lebih kayak gini juga nih. Detailnya juga bagus cuy. Tuh, celeceknya, sculptingnya bagus banget. Catnya juga bagus banget cuy. Tuh, bisa kalian nilai sendiri tuh. Jauh cuy, detailnya jauh. Terus di bagian bajunya juga ini ada gradasi nih, yang low, gradasi. Terus pedangnya sih masih sama ya detailnya. Sarung pedang sama di gagang pedangnya masih sama. Yang beda cuma di aksen goldnya nih. Nih, kalau yang baru dia gold, kalau yang lama dia kuning warnanya. Itu doang sih. Terus di bagian topinya ini ada shading tuh. Bahkan bagian topi juga ada shading cuy. Tuh. Kalau yang baru tidak ada ya. Kalau detail sculpting masih sama, masih sama-sama bagus untuk di bagian topinya doang ya. Yang lainnya kalah cuy. Masih bagus yang lama cuy. Apalagi yang lama dia ada additional part kepala, part wajah, sama additional part tangan cuy. Gila emang. Grandia yang lama gila emang. Jadi itu doang sih ya. Tapi untuk berbicara harga 250.000 untuk figur zaman sekarang, Grandista itu masih worth it. Masih worth it. 250.000 bisa kalian dapat figur ini gede coy. Gede ini 250 ukuran 23 cm, ini gede banget coy. Dan kalau kalian pengen detail yang lebih bagus, keluaran Grandista yang terbaru, kalian pilih yang special edition. Sekarang di Trafalgar Law dia sudah ngeluarin ya. Walaupun belum rilis tapi sudah ngeluarin, dan kalian bisa PO Trafalgar Law versi special edition. Nanti detail yang bakalan kalian dapat itu bakalan 11-12 sama yang Trafalgar Law yang versi lama ya. Detailnya bagus, sculptingnya bagus, detailnya bagus, dan pewarnaan juga bagus. Ada shading tentu saja ya. Itu saja sih. Kalau kalian pengen kualitas yang kayak gitu ya harganya biasalah. Kalau special edition, kalau yang Zoro gua dulu beli di 700.000, nanti Trafalgar Law kisaran harganya juga bakalan segitu juga gitu. Oke teman-teman, jadi sampai di sini aja untuk video gua kali ini. Gua sudah unboxing Grandista Trafalgar Law dengan segala kelebihan dan kekurangan-kekurangan sudah gua bahas di video awal. Bagaimana menurut kalian, apakah ini figur masih worth it untuk dibeli atau kagak? Silahkan diskusikan di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dengan video yang seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagikan juga video ini ke teman-teman wibu kalian supaya teman-teman kalian teracuni dengan video-video yang ada di channel ini. Sampai bertemu lagi di video gua selanjutnya. Goodbye.